Halo, kembali lagi di YouTube channel dari Interested. Halo Sobat Interested, selamat datang. Kita mau membahas kali ini tentang pathway program dari SMA dengan menggunakan National Curriculum di Indonesia untuk yang melanjutkan kuliah di Australia. Jangan kemana-mana ya, tunggu ya cerita kita setelah ini ya. Oke, kita mulai dengan pathway program. Apa sih yang dimaksud dengan pathway program? Pathway sendiri secara bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah jalur. Jadi pathway ini adalah jalur di mana lulusan dari SMA di Indonesia dengan National Curriculum untuk melanjutkan kuliah ke Australia. Jadi pathway itu adalah proses pembelajaran di antara SMA dan perkuliahan. Oke, ada beberapa tipe pathway yang dari Indonesian National Curriculum yang bisa diambil. Yang pertama adalah foundation, yang kedua adalah college, melalui diploma college, yang ketiga melalui diploma pathway. Nah, nanti habis ini kita coba breakdown ya satu-satu mereka itu apa sih maksudnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, foundation. Jadi foundation itu adalah kurang lebih sebetulnya mirip seperti SMA kelas 3, hanya lebih menjurus ke pelajaran yang nantinya akan kita ambil atau bachelor degree yang kita akan ambil. Misalnya contoh gini, kalau kita di SMA kan kita ada IPA, IPS ya, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti waktu di foundation kita akan lebih menjurus. Let's say kita misalnya mau ngambil Bachelor of Business. Bachelor of Business kita akan ambil foundationnya itu yang mata pelajarannya kurang lebih akan menjurus ke bisnis. Misalnya tadinya SMA-nya kelas 3 itu ngambilnya IPA ya, tapi kan terus melanjutkan ke bisnis itu nggak akan nyambung tuh. Jadi kurang lebih tetap akan mengambil mata pelajaran yang common, yaitu bahasa Inggris, dan biasanya ada seperti kayak socialnya gitu ya. Lalu yang kedua, itu nanti akan mengambil mata pelajaran yang berhubungan dengan bisnis, seperti contohnya mathematics, itu biasanya basic mathematics, terus nanti ada ekonomi atau manajemen. Ini biasanya lebih ke introduction, jadi bukan bobotnya tidak seperti di perkuliahan. Atau misalnya let's say kita mau ngambilnya ke science, itu beda lagi. Science berarti otomatis kita akan mengambil chemistry, biology, dan advanced math. Nah, ini biasanya semua mata pelajaran ini akan didiskusikan lebih lanjut nanti bersama dengan counselor atau international student officer yang ada di universitas sana. Tapi dari Indonesia pun kita sudah bisa menentukan kalau misalnya mau ngambil Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, seperti itu otomatis pathway-nya, foundation-nya itu stream-nya atau spesifik jurusannya itu yang diambil mata pelajarannya kurang lebih seperti ini. Jadi biasanya memang kalau engineering dan science itu math-nya lebih advance dibanding dengan bisnis. Tapi beda lagi Bachelor of Business dan Bachelor of Commerce. Ini cerita yang berbeda. Oke, yang kedua kita ngomongin tentang diploma college. Jadi kenapa sih di awal kan option yang pertama adalah foundation. Foundation itu karena memang kurikulum nasional Indonesia itu belum bisa masuk secara langsung ke perkuliahan di Australia. Jadi harus melalui foundation. Nah, yang kedua ada optionnya namanya diploma. Diplomanya ini diploma pathway ya. Dan biasanya institusinya namanya college. Kita ambil salah satu contohnya, misalnya ada yang ada di Melbourne. Ini kalian pasti tahulah universitas yang ada di Melbourne yang punya college. Nah, ini mereka akan bisa masuk ke college ini dengan mengambil streamline yang udah spesifik. Kalau tadi kan foundation ada streamline-nya juga, tapi kan masih basic ya, seperti SMA kelas 3. Kalau ini kalian sudah ngambil di semester 1 atau year 1. Jadi diploma college ini sudah seperti universitas tahun pertama, tapi belajarnya dengan di kondisi kelasnya lebih sedikit. Misalnya di universitas itu lecture bisa sampai 100-200 orang, tutorialnya mungkin yang lebih sedikit. Kalau di college itu lingkup kelasnya lebih kecil. Di sini memungkinkan untuk mahasiswa student-student dari Indonesia yang kita tidak terbiasa dengan sistem belajar di Australia itu untuk beradaptasi, tidak hanya dari segi akademik tapi juga dari segi culture, di mana diharapkan siswa-siswa itu untuk lebih aktif menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Dan ini sangat memungkinkan apalagi dengan background kita yang English itu as a second language gitu.
Dan kita kan kalau pindah ke negara baru otomatis kita langsung berbahasa Inggris. Kalau di lingkup yang luas itu kadang kita terkendala berbicara itu gitu, walaupun mungkin kita punya confidence atau IELTS Inggrisnya yang cukup bagus ya, tapi ternyata waktu di kelas yang cukup banyak orangnya kita tidak bisa berpartisipasi dengan aktif. Nah, diploma college ini memungkinkan kita untuk meningkatkan kemampuan secara akademik dan juga secara cultural, di mana nanti setelah itu sudah masuk first year otomatis akan pindah ke second year di universitasnya, tapi dengan catatan ya pastinya. Jadi biasanya akan ada penawaran dari universitas masuk ke second year itu dengan nilai-nilai tertentu gitu. Jadi tetap walaupun kamu udah masuk ke first year, nggak otomatis langsung masuk second year, tetap akan dilihat nilai-nilai nanti selama di tahun pertama itu gitu. Yang ketiga itu masuk ke diploma pathway-nya melalui vocational. Jadi kalau di sana kita sebutnya vocational itu TAFE program. Kalau di Indonesia mungkin lebih cenderung dengan politeknik kenalnya, atau diploma 1, diploma 2, diploma 3 seperti itu. Nah, kalau di Australia sendiri itu diploma di TAFE ini mulai dari certificate 3, kadang ada malah certificate 2, 3, certificate 3, certificate 4, and then ada diploma, ada advanced diploma, ada associate diploma. Jadi cukup banyak. Nah, biasanya TAFE ini punya program yang mereka tuh punya paket gitu, package dengan university-nya. Misalnya ada satu TAFE yang bekerja sama langsung dengan universitas, jadi mereka student-student bisa pilih di TAFE dulu, diploma let's say 2 years, and then masuk ke, biasanya sih masuk ke bukan first year ya, tapi in the middle of first year sama second year, karena biasanya program mata pelajaran yang diambil di TAFE ini akan diakreditasikan bila memang ada yang cocok dengan mata pelajaran yang ada di universitas. Nah, itu baru tuh menentukan nih mata pelajaran ini bisa diambil, oke, jadi tidak perlu dilakukan lagi. Tapi kalau memang perlu dilakukan, ya harus diambil lagi berarti gitu. Nah, kenapa sih pilih diploma di TAFE ini? Pilihannya adalah karena satu, biasanya kalau di vocational ini itu lebih praktikal. Jadi banyak student-student yang mungkin dan satu lagi keuntungannya adalah karena bisa langsung masuk dari SMA. Nah, enaknya kadang-kadang student, saya nggak mau ngambil foundation atau college, saya mau yang lebih praktis gitu kan. Biasanya ini seperti hospitality misalnya. Nah, itu otomatis mereka akan mereka akan lebih prefer masuk ke TAFE karena lebih praktikal dan guru-gurunya juga dari industri. Nah, seperti itu. Kalau misalnya setelah 2 tahun bisa berhenti pilihannya dan kembali ke Indonesia, atau pilihannya adalah melanjutkan lagi ke universitas. Kalau memang kita mau ganti jurusan, itu pun bisa. Misalnya dari hospitality kita mau ganti ke bisnis ya. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau gantinya langsung ke science atau ke engineering itu agak sulit. Kecuali memang diplomanya sesuai. Kembali lagi, diploma yang diambil di TAFE itu harus streamline-nya harus sama dengan universitas yang mau diambil. Biasanya sih kalau dari universitas atau dari TAFE itu mereka akan bikin langsung package offer-nya diploma 2 years misalnya plus university plus 2 years gitu. Seperti itu kurang lebih ya. Tapi kadang-kadang setiap universitas atau TAFE itu tergantung mereka punya kesepakatannya seperti apa. Jadi nggak pukul rata, dan juga ini salah satu pilihan di mana kalau student tidak merasa comfortable untuk langsung masuk ke universitas, diploma di TAFE ini bisa jadi salah satu pilihan, terutama juga karena kelasnya juga lebih kecil. Jadi mirip-mirip sama seperti college, tapi balik lagi ini karena lebih praktikal, otomatis targetnya adalah bisa bekerja setelah selesai dari mengambil diploma ini. Dan enaknya salah satu keuntungan lainnya juga biasanya di TAFE ini banyak teman-temannya itu kita banyak yang pekerja, jadi otomatis kita akan bergaul dan meningkatkan bahasa Inggris kita juga lebih advance, dan ditambah kita mendapatkan pengalaman dari orang-orang lain juga yang sama-sama bekerja, ataupun banyak juga dari mahasiswa Australia yang mungkin mereka sambil kerja jadi bisa part time. Kalau mereka bisa part time, kalau Indonesian student kita sayangnya nggak bisa, harus full time gitu. Oke, tadi udah ngebahas foundation, diploma college, sama diploma di TAFE. Nah, sekarang kita bahas tentang durasinya. Durasinya berapa lama? Sekarang bahas pertama yang foundation. Foundation itu biasanya mereka ada tiga tipe. Tiga tipe itu yang pertama accelerated atau fast track, yang kedua standard, yang ketiga extended. Nah, accelerated atau fast track ini biasanya buat siswa SMA kelas 3 dengan nilai rata-rata yang cukup baik. Cukup baik itu biasanya di atas 8. Dan yang dilihat hanya 5 mata pelajaran utama. Kalau dari
IPA itu yang diambil biasanya matematika, biologi, kimia, fisika plus bahasa Inggris. Walaupun tetap harus tes IELTS ya gitu. Nah, itu rata-rata 8. Tapi ini masing-masing foundation bisa berubah sesuai dengan entry requirement-nya. Jadi make sure kalian cek ya dengan counselor kalian. Terus kalau accelerated atau fast track itu sebentar waktunya, hanya kurang lebih 5 bulan, jadi hanya 1 semester. Sebenarnya 5 sampai 6 bulan, tapi kan karena ada libur ya biasanya gitu. Tapi itu sangat cepat. Jadi misalnya Indonesian student lulus di bulan Juni, Juli biasanya mereka sudah bisa mulai, lalu sampai di bulan November, sehingga akan masuk di tahun berikutnya di semester 1 di universitas. Nah, beda lagi dengan yang standar. Standar itu biasanya 1 tahun. Jadi SMA kelas 3 itu dengan nilai yang misalnya nilainya agak sedikit kurang, mungkin tidak sampai 8, mungkin 7,5 atau 7, ataupun nilai bahasa Inggris tes IELTS atau TOEFL-nya mungkin kurang memenuhi syarat, itu otomatis akan ditawarkan yang 1 tahun. Lalu ada lagi yang ketiga namanya extended. Extended itu bisa ditawarkan untuk SMA kelas 2 dengan catatan kembali lagi nilainya harus dilihat, atau kembali lagi untuk siswa dari SMA kelas 3 yang mungkin nilainya kurang. Nah, dari yang standard itu pun bisa ditawarkan menjadi extended bila nilainya semasa belajar di Australia nanti itu nilainya masih kurang memenuhi syarat. Itu bisa ditawarkan, tapi mungkin juga tidak. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang ada. Foundation itu sudah, sekarang kita pindah ke yang diploma college. Diploma college normally itu sekitar 1 tahun. Jadi masuk ke first year selama sebenarnya 8 bulan sih ya, karena banyak yang libur juga, ada break-break gitu, tapi kurang lebih itu sekitar 1 tahun. Jadi kalau misalnya masuk di bulan Juli, itu kurang lebih nanti di Juli tahun depannya, Juli 2022 masuknya ke Juli 2023. Dan juga mereka juga punya program extended gitu. Dan ada beberapa universitas yang menawarkan trimester. Jadi bukan semester, dari 1 tahun ditawarkan trimester, dan itu waktunya akan lebih mepet, lebih detail. Yang terakhir diploma di TAFE. Diploma di TAFE itu variasi seperti tadi sebelumnya saya sebutkan, karena ada diploma yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan itu tergantung dari mata kuliah yang kita ambil. Biasanya kalau sudah punya diploma 1 tahun, memang ada kesempatan untuk apply ke universitas, itu bisa dilakukan, tapi mungkin ada mata pelajaran yang tidak dikreditkan di universitas. Jadi itu nanti tergantung universitasnya ya, itu kebebasan dari universitas untuk menentukan, yang kita tidak bisa tahu. Keuntungan dari ambil pathway ini, pertama dari segi culture. Dari segi culture itu ya seperti mungkin aku udah sempat informasikan sebelumnya, tapi perbedaan culture Indonesian sama Australian itu udah beda banget, terutama dari segi bahasa. Dimana kalau kita belajar, kita biasanya berbahasa Indonesia, nanti di Australia kita udah langsung otomatis berbahasa Inggris. Lalu dari segi cultural yang berikutnya adalah kebiasaan belajar waktu kita di SMA itu akan sangat berbeda dengan waktu kita belajar di perkuliahan. Di SMA mungkin kita akan cenderung menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tanpa kita mendiskusikan panjang temanya ya. Tapi di waktu kita di perkuliahan itu kita akan sangat diharapkan untuk berdiskusi. Tidak ada jawaban yang salah dan benar secara langsung, tapi kita diwajibkan untuk bisa menganalisa, memberikan informasi, memberikan input, tidak hanya ke kelas, ke teman-teman kita, tetapi kita juga bisa menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran yang mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang lain ataupun dengan gurunya, dan kita harus bisa menjelaskan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, itulah gunanya diploma college ataupun diploma di vocational, karena itu memberikan kita semua kesempatan untuk kita meningkatkan self confidence gitu. Itu dari segi culture. Kedua, tadi saya udah sebutkan secara bahasa Inggris. Secara bahasa Inggris aja, walaupun nilai kita IELTS kita memang sudah memenuhi persyaratan untuk masuk ke universitas, tapi itu akan menjadi hal yang berbeda kalau kita masuk ke kelas, karena kita akan mempelajari academic English. Academic English itu tidak hanya secara mendengar, tapi kita juga harus bisa menulis. Nah, ini challenge buat Indonesian student biasanya dari segi menulis, karena kita jarang sekali menulis, terutama menulis dalam bahasa Inggris. Dan nanti waktu di kuliah di Australia itu akan banyak sekali assignment ataupun nanti examination yang membuat kita harus rajin menulis dan membuat kita mampu mengutarakan pemikiran kita mempergunakan academic English, not just conversational English. Itu ya.
Keuntungan lainnya mungkin secara akademik ya. Akademik ya kembali lagi kita nggak akan terlalu shock. Oh ini dunia perkuliahan seperti ini ya, pressure-nya berat juga ya gitu. Beda dengan SMA di mana kita mungkin akan banyak didampingi oleh guru-guru, tapi waktu di perkuliahan kita akan lebih mandiri. Kita akan lebih mandiri menentukan kapan kita mengerjakan tugas-tugas itu walaupun kita sudah diberikan deadline oleh guru kita, oleh lecturer kita atau tutorial kita. Dan kita pun harus bisa mengatur jadwal kita sendiri. Kapan kita menghadiri lecture, kapan kita menghadiri tutorial. Nah, itu tanggung jawab pribadi kita. Jadi kalau misalnya yang shock culture itu, cultural shock itu nggak cuman kita secara bahasa, secara budaya aja, tetapi culture shock waktu kita masuk ke dunia perkuliahan itu sangat menentukan kedewasaan dan kemandirian kita. Oke, sobat interested, kita udah selesai sampai di sini informasinya. Semoga tadi informasi yang kita berikan berguna buat teman-teman sobat-sobat semua yang ada di sini yang melihat nonton YouTube kita. Jangan lupa untuk subscribe, save, like, and share kalau memang ini berguna buat teman-teman kalian yang lain. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, feel free untuk kontak ke Interested. Jangan lupa follow channel YouTube kita terus-terus ya, baca ya, dan lihat di IG kita. Oke, sampai ketemu, bye!